Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kami bawa pujian penyembahan Kami, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kekatakan lagi, sungguh besar setiamu. Kami memuji hanya Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, terima kasih, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah, terima kasih Tuhan melayakkan kami, kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan hanya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih segalanya. Amin, amin. Terima pujian penyembahan kami Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Hanya Engkau Tuhan kelebihan. Amin. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Selamanya. Terimalah pujian kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata kami bawa kesaksian hidup kami. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan melayakkan kehidupan kami. Oh, tiada kata yang indah, tiada kata yang hanya terima kasih Tuhan. Lukiskan indahnya lewati umatmu dalam roh. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Mari bawa puji kita hanya kepadanya.
kepada hamba Tuhan yang melayani. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam rumahnya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh. amin. Terima kasih Bapa. Allah yang kami hormati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa berbahagianya kami pada pagi hari ini. Engkau memberi kami nafas hidup. Engkau pun memberi kami kesehatan. Dan kami semua bersuka cita karena Engkau. Dan sekarang waktunya Engkau ingin memberkati kami. Berkati kami semua Bapa. Karena langkah-langkah kami sangat membutuhkan Engkau. Tuntunan-Mu Bapa itu sangat kami butuhkan pada masa pandemi yang sukar ini. Oleh karena itu Bapa-Ku di dalam surga, urapi hamba-Mu yang akan menaburkannya dan berkati setiap telinga yang mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus sendiri yang bertata dalam hati kami yang akan membawa kami masuk ke dalam destinasi-Mu yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kelihatannya udah datang ini Markus. Pak Markus? Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara. Kami hari-hari ini sebenarnya lumayan berat saudara. Banyak situasi itu ditutupin oleh pemerintah. Dan kebetulan kami di Kota Malang pun juga memimpin suatu kegerakan ya, kegerakan rohani bersama-sama dengan hampir ke 200 gereja di Kota Malang yang sekarang bergabung dalam BMGK Wadah yang baru saudara. Ini Pak Markus Rumampuk adalah salah satu penasihat di dalam BMGK yang baru ini bersama dengan para senior yang lain. Nah saudara, kami entah bagaimana oleh Tuhan disuruh membuka salah satu rumah sakit COVID yang nangani COVID saudara. Dulu kami bukanya itu di rumah sakit umum daerah sana, daerah Gadang. Kami pakai lahan di sampingnya, itu memang lapangan saudara. Jadi kami pinjam tenda dari Pak Pangdiv itu, tenda itu kami mulai buka akhir Juli 2020. Ternyata panas sekali saudara, ya tidak tahan, orang masuk situ. Kita aja sama beberapa dokter ya, bersama dengan kita ada dokter Tirta, dokter Oli, dokter Rohana, itu tidak sanggup, apalagi kalau pasiennya yang kena. Waktu itu banyak yang itu saudara, megap-megap kan waktu itu. Tidak mungkin. Tapi Tuhan menyuruh kita pindah saudara, di Dokdikjur. Itu di Rampal sana, kami dipinjemi 5 kelas, 5 tempat, 5 ya ruangan gitu, dan 1 ruangan untuk kantor administrasi. Tapi oleh karena Kapolda yang sebelumnya ini, Pak Fadil itu pindah, gantiin Pak Nana, Jakarta. Pak Wisnu, Pangdamnya ini katut pindah saudara. Wah, kita sudah mulai buka-buka mulai bersih-bersih sana, bersih-bersih tempat itu untuk jadi kamar ya, kamar untuk pasien COVID. Tidak bisa nerusin karena Pangdamnya ganti dan kami tidak punya akses saudara. Karena waktu itu Kapolda yang baru, Pak Niko itu lagi dibully lah beliau, juga harus keliling. Kita minta beliau untuk keliling ke pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Sehingga saya pikir sudah kami tidak nerusin itu. Sebab apa saudara?
kami ini tidak punya pengalaman ngurusi orang sakit, apalagi COVID. Saya pikir Tuhan ini mengada-ngada nyuruh-nyuruh kita ngurusi orang COVID segala macam. Meskipun kami ada teman-teman ya, ada Dr. Oli, Dr. Teta, Dr. Rohana itu. Tapi kan ya tidak semudah itu saudara. Terus biayanya bagaimana? Nah saudara, pada waktu seperti itu kami sudah merasa kami tidak perlu nerusin. Suatu hari kami harus bertemu dengan Pak Sekda, waktu itu Pak Wasto. Lah kok bisa-bisanya Pak Wasto ngomong, Pak Pendeta, tak mintakan itu ya tempat sekolahan, gitu. Dia ngomong sekolahan, tidak dipakai itu ke Bukoviva. Sebab waktu itu kami sedang mengajukan pokoknya permintaan gereja-gereja itu loh, yang banyak, ada ratusan tuh yang ditandatangani, dan itu waktu itu butuh persetujuan. Kalau tidak salah persetujuan mulai dari Jawa Timur sampai pusat, karena kita ini melakukan ibadah yang di luar keputusan Menteri Dalam Negeri, saudara. Jadi kita ini satu-satunya loh, saudara, di Kota Malang ini ibadahnya itu legal. Jadi resmi dilindungi oleh stakeholder kota. Jadi semuanya ikut terlibat. Bu Ilona, Pak Markus kan tahu, Pak Reza. Jadi tapi itu harus ada macam-macam yang harus diurusin. Lah waktu itu sudah tanda tangan semua, teman-teman ngajukan. Lah itu butuh koordinasi lah. Apa waktu mau Natal ya, minta untuk Natal tuh apa ya waktu itu, pokoknya entahlah saya lupa. Nah akhirnya Pak Sekda ini disetujui saudara sama Bu Gubernur, dipinjemi tempat di sana itu yang sekarang dikenal, yang namanya tetap rumah sakit lapangan saudara. Rumah sakit lapangan dari Gadang pindah Dokdikjur, akhirnya pindah ke Jalan Simpang Ijen itu. Saudara, betapa beratnya situasi itu saudara. Kami yang ngurusin sendiri ya, orang kena COVID itu aduh gimana gitu. Apalagi kalau sudah telat ya, itu nafasnya susah saudara. Nafasnya gimana gitu. Wah ini membutuhkan kasih karunia. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita ini rumah sakit tidak seperti rumah sakit seperti biasanya saudara. Karena tidak punya modal. Dan rumah sakit itu ternyata ya harus punya PCR ya, ronsen, macam-macam. Duitnya siapa itu? Wah Tuhan ini. Tapi kami disuruh Tuhan itu membuat taman di dalam. Itu Dr. Oli sama Pak Jun itu saya minta tugas. Terus buatan taman aja. Lu buat apa? Terus Tuhan suruh buat taman. Nah setelah taman selesai, kita disuruh masukkan ini alat-alat olahraga saudara. Ada pingpong ya macam-macam. Pinjam dari seluruh gereja-gereja. Itu Bu Nonja ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal Bu Nonja dari GPDI. Kecil itu. Sampai membawakan karambol sama skak. Dipinjemi. Yang lainnya minjemi macam-macam, alat-alat gym dan segala macam. Nah saudara, ternyata di situ Tuhan ingin membalikkan cara pengobatan dari yang dulunya, yang semuanya seluruh dunia itu harus pakai obat ini dan obat itu ya semuanya, saya udah hafal itu ada Dr. Heri yang ngurusin. Ternyata salah satu penyumbang kesembuhan tercepat itu adalah apa? Hati yang gembira adalah obat. Luar biasa saudara. Di tempat kita ini paling cepat 3 hari sembuh. Bayangkan 3 hari sembuh. Dan paling lama 10 hari. Pasti sembuh. Tidak ada yang meninggal di tempat kita. Dan kita pun oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, dikirim obat dari India. Itu khusus untuk membuat mandul virus corona. Supaya virus corona itu tidak bisa membelah diri saudara. Jadi tinggal kita fokus untuk matiin virus itu aja. Kalau membelah diri itu masuk kemana-mana. Dan itu bisa membuat organ tubuh itu rusak saudara. Sampai beberapa teman kami ada yang meninggal, ada yang istrinya meninggal, macam-macam sampai kena kanker, muncul saudara. Kenapa beliau sampai gitu? Beliau tidak mau kita rawat di rumah sakit. Tapi ya sudahlah, itu
pengalaman hidup semuanya, saudara. Kami tidak mengagungkan rumah sakitnya, tapi saudara lihat, mengapa hal itu bisa terjadi di Kota Malang aja. Kami tidak mendewakan sama sekali BMGK, karena itu tidak ada urusan apa-apa di situ, saudara. Kami sekarang melihat apa? Betapa hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan ini berubah semuanya menjadi saling mengasihi. Ya kan, sekarang saling melindungi. Perubahan itulah menyebabkan surga ini turun tangan. Sampai kita hari terakhir ini masih bisa apa? Membawa lansia untuk ke gereja, untuk vaksin, saudara. Karena ini Bu Ilona kan ikut serta di dalam pelayanan itu. Daftar gitu banyak, sampai ribuan. Seru ya. Akhirnya kami bawa, saudara, karena habis vaksin itu di Kota Malang. Dan ini kita pun juga waktu itu masih menghadapi tantangan di mana wali kota kita tidak menyetujui. Di tanggal 5 April beliau tidak menyetujui. Terus kita sudah berangkatkan, tapi kami tidak bisa apa-apa. Lansia ini mengibah-ibah minta disuntik vaksin, saudara. Karena beliau takut seperti saudaranya atau sahabatnya yang meninggal. Tingkat kematian di Kota Malang ini sesungguhnya itu bisa 5 sampai 9 kali lipat daripada yang dilaporin, saudara. Kan kebetulan kami juga yang ngurusi pelayanan penguburan ya. Penguburan seluruh jenazah COVID di Kota Malang. Jadi kita ngurusi penggali kubur, saudara. Saya lengkap Tuhan, mulai dari penggali kubur sampai ngurusi vaksin. Saudara, mengapa kita bisa melakukan itu? Dulu paling kita tidak mungkin bisa melakukan itu, harus dengan akal kita. Tapi kalau dengan akal kita tidak mungkin kita juga mau buat rumah sakit gituan. Rumah sakit lapangan itu kami tidak mendapatkan seperti yang rumah sakit yang lain dapat 5 juta per orang itu. Tidak, saudara. Kenapa? Karena kami kasihan dengan presiden kita. Karena itu banyak di markup, saudara. Jadi kami tidak pernah minta apapun selain otomatis obat. Obat itu dari BNPB. Terus kemudian terakhir gaji relawan itu otomatis juga dari beliau. Yang kemudian itu adalah makan. Makan itu kami mintakan yang terbaik supaya saudara itu seger ya. Pasien-pasien itu kalau masuk ke tempat kita tuh hati senang, mereka itu royoan sampai royoan pingpong, saudara. Di tempat kita jarang orang tidur, di rumah sakit lapangan itu jarang orang tidur. Mereka semua di mana? Mereka semua ada di lapangan, benar-benar di lapangan. Ada yang bercocok tanam, nanam itu. Juga kami juga kirim carikan bunga dari Batu sana. Kirim bunga 100 gitu. Dan mereka senang melampiaskan di situ, kena matahari dan sebagainya. Hati mereka gembira. Dan Bapak Ibu tahu tidurnya jam berapa awal itu? Sampai Maret. Mereka tidur tuh jam 24, jam 00. Nakal-nakal itu pasien. Tapi akhirnya kami ngerayu mereka supaya wifi itu kami matiin jam 10 malam, saudara. Jadi harus tidur. Saking senengnya mereka. Mereka datang, awalnya mereka kan merasa tidak enak, tubuhnya bagaimana. Begitu masuk di tempat kita, mereka senang, sehingga mereka tidak mau tidur. Takut kalau tidur tambah sakit. Jadi mereka ada aja kegiatan mereka. Saudara, perhatikan apa yang sudah terjadi seperti itu. Karena ada Roh Kristus. Ya. Roh Yesus itu ada di dalam kota ini, saudara. Sehingga kemarin itu ya, hari terakhir kita pemberangkatan lansia ke Surabaya, itu Pak Wali pun akhirnya menyetujui, mensupport kegiatan kita untuk kirim ke Surabaya. Jadi sudah legal. Sebenarnya seluruhnya, saudara, semua ya dari Dinkes semua, ya Kapolres, Dandim dan semuanya pokoknya itu mendukung kita. Cuma Pak Wali ya mungkin beliau kepingin nunjukkan kepada masyarakatnya bahwa dia juga sanggup untuk dapatkan vaksin.
Tapi kan bukan salahnya beliau, saudara. Vaksin susah. Tapi Tuhan memberikan vaksin untuk lansia-lansia BMGK. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar mengapa semuanya itu bisa terjadi dan mengapa Tuhan bisa ada bersama-sama dengan kita. Salah satunya kita harus mengampuni. Kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni, maka doanya tidak akan didengar Tuhan. Amin. Siap mengampuni? Ya, kita belajar bersama-sama dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 kita akan baca bersama-sama. Kita hormati sabda Kristus. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu, semuanya 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan saudara. Gereja Tuhan di Kota Malang ini sekarang dimanja sama Tuhan. Sangat dimanja, apa saja diberi. Kekurangan beras diberi beras Tuhan oleh Tuhan. Sampai hari ini saya juga heran. Dari awal COVID, pertama kali COVID muncul itu akhir Maret ya, tahun 2020, itu kirim beras sampai hari ini setahun lebih. Tidak pernah putus-putusnya. Untuk siapa? Gereja Tuhan. Jadi jemaat-jemaat yang memang mengalami imbas dari COVID. Terus kita juga diberi rumah sakit lapangan itu. Luar biasa caranya Tuhan. Sehingga kami ini setiap hari, ya seperti duduk gitu saudara, itu sudah telepon dari pendeta-pendeta, gembala-gembala. Pak, ini jemaat kami Pak, tolong Pak. Nah, kami harus segera bantu supaya jangan sampai telat susah nanti. Untuk masuk ke rumah sakit lapangan. Kalau melalui kami kan bypass saudara. Kalau di sana sebenarnya tidak ada masalah, bisa, tapi kan harus mengikuti prosedur. Dan kalau dengan kami kan kita omongi, sudah tinggal di rumah aja dulu. Kami atur dulu bednya dan semuanya sehingga tinggal masuk saudara. Nah saudara, kehidupan ini kalau saudara perhatikan, sebenarnya itu mudah. Semuanya jadi mudah kalau kita ini berdamai dengan Tuhan. Tapi seringkali kita ini tidak mau berdamai dengan Tuhan. Merasa punya kekuatan masing-masing. Itulah yang membuat saudara doa ini tidak didengar, kita juga tidak dituntun, tidak diberkati. Loh saya diberkati, gini saudara. Kami punya pengalaman cukup banyak masalah berkat ya. Kami dulu dari salah satu sinode yang lain. Pada waktu kita ini memburu berkat, saudara harus tahu siapa yang menyuruh saudara memburu berkat itu. Minta berkat, minta pabrik, minta toko, minta ini dan itu. Yang nyuruh siapa? Nah, hati-hati saudara. Saudara harus perhatikan, kalau itu yang menyuruh adalah perasaan sombong saudara, atau perasaan iri saudara, kan bisa aja, karena aku iri sama Bu Ekni, waduh mobilnya bagus Bu Ekni, saya iri, saya doa. Atau saya sombong, ingin pamer kepada Bu Ilona, wah Bu Ilona punya ini, saya juga harus punya yang lebih lagi. Sesungguhnya yang memerintah kita adalah perasaan iblis saudara. Bukan Tuhan, bukan ilahi, bukan perasaan dan pikiran Kristus, tetapi perasaan iblis itu yang mengendalikan kita untuk kepingin beli ini, punya ini dan itu. Saudara harus sama-sama sadar, harus memperhatikan dan peka hal ini. Kalau saudara tidak peka, saudara seolah-olah, anak Tuhan harus kaya semuanya.
Itu ya saudara, kekayaan itu saudara tidak perlu minta saudara. Yusuf itu tidak pernah minta dia menjadi seorang raja. Yakub pun juga tidak minta dia menjadi kaya seperti itu. Dan semuanya itu tidak minta, tetapi disediakan oleh Bapa di surga. Tidak mungkin saudara, kita ini ngatur Bapa di surga itu kan tidak mungkin. Jangankan ngatur Bapa di surga, kami aja ngatur Pak Wali aja susah kok. Saudara harus melihat yang realistis lah. Bapa di surga itu pemilik dari seluruh alam semesta. Mana mungkin kita bisa ngatur-ngatur, Bapak tolong begini dan begitu. Tidak gitu saudara. Selain saudara punya masalah. Kalau saudara punya masalah, dibawalah masalah saudara. Tolong Bapak, aku mau dibunuh orang seperti Daud, dibunuh Saul. Bapak, aku harus menghadapi seperti ini dan itu. Itu tidak apa-apa. Tetapi saudara mesti harus meyakinkan diri saudara. Benarkah posisi kita sebagai orang-orang benar? Kalau posisi kita tidak sebagai orang-orang benar, kita berdoa, ya tidak ada doa masuk ke surga saudara. Mantul, balik lagi. Tapi kok dijawab? Yang jawab adalah Bapa yang satunya, kata Yesus. Yang siap menerkam kita ya. Yang siang malam itu mengaum-ngaum, mencari kita itu semua. Seperti saya tadi pagi. Bangun-bangun, habis mandi saya mandi jam berapa? Jam 4. Terus ada ini saudara, kaos saya itu, kaos dalam itu ada ngelewer, benang gitu. Saya tarik gini, langsung sini saya sakit saudara. Waduh, istri saya, keluarga saya lagi berlibur jauh, saya sendirian, aduh Tuhan kenapa nih, tambah nyeri saudara. Dibuat begini enggak gini, waduh aku harus ngomong Pak Markus ini sama Pak Reza, gak mampu ini, kenapa Tuhan tolong. Suwaket nyawuri tambah nyeri tambah dalam. Terus roh itu ngomong kepada kami saudara, itu dekat ranjang itu. Minta iman, tambahkan iman. Saya masuk ke toilet, ada cerminnya di situ. Sampai nyopori, sakit pokoknya saudara. Ini kan tidak bisa digerakkan yang ini. Jadi sekujur ini sama sini. Aduh Tuhan, saya cuma doa, Yesus, roh Yesus tolong aku. Tidak rebes-rebes gitu, Tuhan tolong. Tidak ada orang ini Tuhan gimana. Aku pasti sembuh nih. Roh menyuruh ini sembuh. Tambahkan imanku Tuhan. Jadi saya cuma begitu aja. Ibu tahu Bapak Ibu, kira-kira mungkin ya sekitar 2-3 menit sembuh sungguh. Luar biasa toh? Saudara harus belajar peka. Kalau saudara tidak berbuat dosa, saudara pasti mendengar suara roh itu. Sama seperti pada waktu zaman dulu kami hidup dalam kehidupan hedonis, ya yang nyuruh kami untuk sombong, untuk pamer segala macam kan Bapak yang satu itu toh saudara. Ya, dia nyuruh. Yang nyuruh saya marah siapa? Kan Bapak yang satu itu. Karena di dalam diri kami dikuasai oleh pikiran dan perasaan iblis, bukan pikiran dan perasaan Kristus. Pada waktu saudara dikuasai oleh seperti itu, ya saudara tidak akan bisa dapatkan bimbingan Tuhan. Karena telinga rohani kita juga gak akan mendengar saudara. Nah salah satunya penyebab itu adalah kita tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni ini salah satu yang menjadi momok dalam kehidupan kita. Karena penyebab kita tidak mengampuni salah satunya adalah perasaan dendam. Perasaan-perasaan iblis itu ya ada dendam, ada dengki, ada iri. Apalagi di situ. Itu bersarang dalam diri kita. Nah, saudara kalau ingin mengampuni, saudara harus mengidentifikasi perasaan iblis apakah yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak bisa mengampuni. Mau ngampuni siapa aja. Waktu orang yang groget, itu kan film saudara. Kalau saudara
jengkel sampai punya alasan macam-macam. Itu film dari iblis. Tetapi sesungguhnya yang membuat saudara tidak bisa mengampuni, itu adalah perasaan iblis yang ada di dalam diri kita. Mungkin curiga, mungkin saudara iri, dengki, dendam. Macam-macam saudara di situ. Itu saudara harus belajar untuk melepaskan. Sebab kalau saudara tidak bisa melepaskan itu, toh percuma juga saudara berdoa. Percuma juga saudara melayani juga. Karena apa? Semuanya itu tidak diperhitungkan oleh Bapa di surga. Kan sudah jelas firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni. Nah, kegerakan sosial dan rohani akhir-akhir ini kami sangat merasakan saudara. Pada waktu seluruh gereja di Kota Malang ini bersatu, ya mulai dari Bala Keselamatan, Reform, semuanya saudara, ada Baptis, ada Metodis. Sekarang muncul semua Presbyterian tuh, Pak Arifin. Banyak saudara. Jadi akhirnya mereka semua saling tolong menolong ya. Ngumpulin, nyumbang untuk jemaat yang tidak punya. Jadi semua mau saling memberkati. Jadi gereja berubah. Kalau dulu mungkin suka macam-macam itu, sekarang dirubah. Karena dirubah, akhirnya apa? Aura di Kota Malang itu berbeda, saudara. Sekarang tuh semua, saudara ya, semuanya stakeholder kota, kalau ada apa-apa selalu tanya, Pak Pendeta gimana? Kami punya masalah ini dan itu. Loh, coba saudara, perhatikan. Pajak ya, bulan November kemarin. Pajak itu tidak masuk saudara. Itu waktu itu salah satu kepala Bapenda, ya istilahnya Bapenda sekarang. Kalau dulu Dispenda, Bapenda. Itu kontak kami, Pak Pendeta gimana ini? Kami kesulitan untuk dapat pajak daerah ya, pajak kota. Oh ya baik, kami datang ke sana. Kami datang ke Blok Office. Waktu itu ada beberapa hamba Tuhan ya, yang ke sana ikut dengerin. Nah gitu terus diberi solusi sama Tuhan, saudara. Bukan cuma itu dok, banyak yang lainnya. Jadi nanti di Kota Malang, satu-satunya mungkin ya di Kota Malang ini, pajak itu bisa dicicil. Karena waktu itu kami akhirnya berjuang menemui Pak Suryo Coco. Namanya Pak Suryo Coco itu dari Bank Jatim. Kami ada Pendeta Urbanus, ada siapa aja waktu itu. Nyampaikan kondisi seperti ini. Akhirnya untuk masing-masing masyarakat. Gitu saudara. Jadi selalu ada jalan kalau bersama Yesus. Nah demikian pula Bapak Ibu, di masa musim pandemi, saudara harus tahu bahwa kondisi ini memang tercipta situasi seperti ini seluruh planet ini saudara, bukan di kota kita aja. Lalu bagaimana saudara caranya supaya bisa tetap survive hidup di masa yang sukar ini? Satu-satunya jalan, saudara harus berdamai dengan Bapa Surgawi. Kalau saudara sungguh-sungguh berdamai, caranya bagaimana berdamai? Salah satunya saudara identifikasi mengapa saudara tidak bisa mengampuni. Nah, saudara harus belajar. Di situ banyak kuasa-kuasa jahat itu mengikat kita. Kalau saudara dipimpin, diikat, dikendalikan, dikuasai oleh roh-roh jahat itu, roh jahat itu masuk dalam hidup kita, itu melalui apa? Perasaan-perasaannya saudara. Cademi, cabul, dendam, minder. Ya, kami singkat-singkat. Jemage, jengkel, marah, geram. Cekuta, cemas, khawatir, takut. Saya takut. Loh, itu dari iblis saudara. Loh Pak, ya ini tidak bisa Pak, mau memang ini seperti ini. Kan nanti kalau saya tidak takut, hasilnya kan seperti ini. Oh no, tidak kayak gitu. Kalau saudara ngubah, saudara usir itu cemas, khawatir, takut oleh darah roh Yesus. Sebentar, kenapa kami harus nyebutnya darah roh Yesus? Itu boleh saya singkat aja. Darah Yesus dan roh Yesus, roh kudus, itu sangat manjur saudara. Darah itu membuat semuanya itu diampuni saudara. Apapun kesalahan saudara.
waduh Pak ini kan apa yang kami tabur, oh no, tidak usah saudara pikir di situ. Kami ini sudah pengalaman urusan itu saudara. Jadi saudara tidak usah bingung dengan apa yang saudara tabur kemarin. Tuhan tuh sanggup memperbarui semuanya. Darah itu mengampuni total. Saudara percaya saya. Nah saudara, darah itu mengampuni, mendilit semuanya. Dan setelah itu roh Yesus, roh Kristus, kami lebih mantap menyebutnya memang roh Yesus karena Yesus ada. Ya, bukan Roh Kudus ya. Sama aja sebenarnya roh penolong, roh kudus, roh penghibur, semuanya sama. Cuma kami menyebutnya roh Yesus sehingga darah roh Yesus itu sangat menolong kami saudara. Dan beberapa teman-teman sudah mulai praktek di situ. Sangat menolong kita yang diikat oleh apa aja. Cemas, khawatir, takut. Perasaan-perasaan iblis itu diusir semuanya. Dan apa yang terjadi? Meskipun masalah saudara banyak, Tuhan sanggup untuk membuat itu berubah. Kan bukan kita saudara yang mikir, kan Tuhan yang ngatur. Amin. Saudara belajar percaya, kan tidak mungkin kami berdusta di depan mimbar suci ini. Kalau saya berdusta ya saya bisa kena marah itu sama Tuhan saudara. Kami praktekkan, salah satu putra kami pun di dalam masa pandemi ya tahun lalu di lockdown semuanya. Inggris, Eropa, Amerika di lockdown. Karena dia selalu tidak pernah berani keluar rumah ke pabrik. Kalau tidak berdoa dulu, minta perlindungan. Salah satu yang dibutuhkan apa? Berikan kepada kami kepekaan terhadap datangnya perasaan iblis. Supaya apa? Supaya setiap saat kami semua sekeluarga itu bisa terhubung dengan surga. Dan apa yang terjadi? Anak ini dulu, waduh sudah tidak peduli, tidak butuh Tuhan dulu, saudara, dulu. Sekarang dia sangat ya kebalikannya 180 derajat, dia sangat membutuhkan dia. Apa yang terjadi? Meskipun Inggris di lockdown, Amerika di lockdown semuanya, apa yang dia kirim ke sana karena dia ada ekspor barang ke sana, semuanya lancar sampai kekurangan kapal. Nanti tanya sama anak saya atau istri saya. Tapi itu cuma imbas saudara. Yang penting di sini bersihkan diri kita. Kalau saudara membersihkan diri kita dari penghuni itu, saudara ini menjadi orang yang bebas dari kuasa-kuasa jahat itu. Yang amin Bu Ekni, yang lainnya haleluya. Saudara harus menjalani suatu kehidupan yang baru. Hidup new normal ini, kalau bagi kami, ya lebih baik kita hidup dengan kekudusan. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, enak, nyaman saudara. Kami tidak perlu berat-berat mikir. Mau ngurusi rumah sakit lapangan tuh biayanya kan setiap bulan kan miliaran. Tuhan sediakan. Masih banyak, enggak tahu urusan apa ya kita ya. Di BMGK ini duitnya banyak. Apa yang terakhir? Oh, bis, tagihan. Besok Senin Bu Ilona kita ditagih sama bis. Kita bis itu setiap hari berapa ya? Rata-rata 3. Kadang tempo-tempo sampai 4. Plus masih banyak yang mobil kayak kemarin mobil sampai 15 atau berapa yang ikut vaksin saudara. Nah, di bis itu tagihannya sekitar 150-an kalau tidak salah. Sekali trip vaksin yang pertama. Habis itu kita mulai tanggal 7 besok vaksin yang kedua. Tapi kami percaya bahwa Tuhan kita, Yesus itu mengasihi seluruh lansianya. Jadi otomatis ya pasti dicukupin oleh Tuhan. Jadi jangan melihat, gini saudara, jangan melihat hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, jangan melihat itu dengan hitungan manusia. Tidak jalan semua saudara. Ya memang kami pun juga kadang ya gentar, takut ya. Waduh, ini suruh buka, ini suruh ngelakon ini. Gimana caranya Tuhan ini nambah-nambah beban aja sukaannya. Ya memang begitu saudara. Tapi ya karena kami tahu, kami mendengar. Nah saudara, supaya saudara tidak usah bingung. Gimana cara mendengar suara Tuhan? Tidak usah bingung saudara. Kalau saudara hidup kudus otomatis yang memimpin kita ya pasti surga. Tidak perlu saudara, anakku. Tidak gitu saudara, ya otomatis.
kita mengalir dituntun oleh surga. Sama seperti pada waktu saudara suka marah dulu ya, atau suka selingkuh dulu, atau saudara suka pamer dulu, yang nyuruh siapa? Kan Bapak yang satunya. Sekarang kita berubah menjadi manusia rohani, yang menyuruh adalah Bapa di surga. Perasaan dan pikiran Kristus bersama dengan kita menuntun. Nah seperti tadi itu kita disuruh melakukan vaksinasi ke Surabaya. Ya, ini kalau saudara mengikuti hitungan manusia, tidak melaku kabeh saudara. Berapa jumlahnya? Itu sekitar 300-an juta untuk bisnya aja. Bis kita pakai bis pariwisata, coba saudara hitung. Anggap aja gampang-gampang kalau 10 juta aja 2 bis. Kalau 3 rata-rata 15 juta. 15 juta kali 16 hari, kali 15 juta kali 15 kan sudah 225 juta. Itu 15 hari, kita 16 hari. Kali 2, vaksin 1 sama vaksin yang kedua. Sudah kelihatan sudah. Kasarannya seperti itu, tapi kami mau nego dengan bis tentrem. Ya saudara, ini suatu berita, kami minta ini menjadi suatu berita sukacita. Karena gereja ini kami melihat juga banyak terobosan. Saya tidak pernah bayangkan ada, selama kami ya keliling ke gereja tidak pernah ngalami ini. Melihat pengamanan macam ini. Ini bagus, ini siapa yang punya ide ini? Pak Reza? Papa? Wow, luar biasa. Pak Markus, diberkati Anda. Luar biasa, hikmat ini. Ini cinta, ini gini saudara, cara melihat dari manusia rohani itu berbeda. Kami melihat ini adalah suatu cinta dari seorang gembala kepada jemaatnya, pada domba-domba Tuhan, untuk melindungi supaya tidak sampai terjadi kena macam-macam. Droplet corona itu. Nah, karena kami diingatkan tentang cinta sembung sekalian. Karena saudara cinta, maka saudara nanti dibimbing kuat untuk bisa melepaskan perasaan-perasaan iblis itu. Tapi kalau saudara tidak punya cinta kepada sabda Kristus, tidak bisa saudara. Tidak mungkin saudara punya kekuatan untuk damai dengan Tuhan. Sukar. Saudara harus berupaya dengan kekuatan manusia sendiri seperti zaman Taurat. Tidak bisa. Satu-satunya kalau saudara mau berhubungan, mau berdamai dengan Tuhan, saudara harus punya cinta yang berkobar-kobar. Salah satunya. Saudara pasti akan pingin bangun pagi mencari beliau. Kenapa? Nanti saya tidak bisa ngomong ya. Itu ada suatu hal yang semacam kayak keramat gitu. Keramat ya tentang perjumpaan khusus. Kami jam 2 sampai setengah 3 sampai jam 3. Habis itu tidur lagi. Kami begitu tidur gitu, mau tidur jam 12 sekalipun. Begitu jam 2 jiwa kami bangkit saudara. Lihat-lihat itu jam berapa? Jam 2. Tapi sudah biasa sih kita gitu ya. Kami sudah lakukan itu 4 tahun gitu. Dan itu sangat menikmati kami. Karena apa? Saya bisa mendoakan banyak orang tanpa kami harus lihat catatan. Kenapa? Roh Kudus itu mengingatkan kami. Saya ingat. Kami suka karena itu suatu mujizat yang bersama dengan kami setiap hari. Kan tidak mungkin kami ingat segitu banyak orang. Kita ada ratusan orang, tapi semuanya ingat. Dan masalah mereka ingat semua. Wah itu di luar kemampuan manusia kami, saudara. Makanya itu salah satu dari yang kami sukai pada waktu doa pagi itu. Nah saudara, ini sampai jam berapa ini? Pak Reza? Sampai jam berapa di sini? Setengah 10. Oke. Berarti ibadahnya 1,5 jam ya? Oh, bagus. Kita di Kota Malang itu dapat diskon dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah sini dari awalnya 30 menit naik berapa? 45. Iya, terus 60. Sekarang 75 ya. Anda sekarang 90 ya.
Luar biasa. Tidak apa-apa, selama ini seperti begini pengamanannya, ini bisa kami ajukan nanti. Macam gini, gak pernah report ngasih tahu kami sih. Kemungkinan terbesar saudara, kalau saudara ini tidak punya cinta sama Tuhan, terus karena doanya Pak Markus, gembala, bisa jadi saudara nanti dapatkan kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Saudara nanti akan diproses hebat sama Tuhan. Itu kok bisa begitu? Karena kasih karunia itu memisahkan kita dari duniawi. Kami sekarang ada momongan baru, saudara. Seorang sahabat kita yang mengalami suatu proses yang lumayan hebat. Jika kalau setiap hari, kemana Pak Is, kemana ikut? Ya ikut aja. Dan beliau bersuka cita pada waktu selalu kami ikut kemana-mana. Yuk kita terusin dulu ya. Di dalam Matius, salah satu rahasia itu ada di sini saudara. Matius pasal 5 ayat 21. Kita baca 22 aja. 22a. Itu 21 sampai 30. Nah, ini salah satu di situ ada rahasia-rahasia yang saudara harus tahu. Kita baca ya, sama-sama. Matius pasal 5 ayat 22a saja. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata, kembali. Kita harus menghormati saudara. Ini loh saudara, Yesus itu adalah sabda. Sehingga saudara tidak usah bingung lukisannya Yesus, gambarnya Yesus atau salib itu, salib ginian itu. Tapi saudara harus memiliki sabda, cinta. Ayo kita sama-sama menghormati ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lu marah kok dihukum? Saudara, pada waktu saudara marah, saudara itu membawa roh jahat itu, mau tak transfer. Saya mau marah di sini gara-gara mungkin dipicu oleh saudara yang baju hitam. Ini contoh, saudara. Dipicu, saya katut. Kalau saya tidak mengusir, maka saya menjadi agennya iblis. Untuk apa? Nyalurkan perasaan marah saya kepada Bu Ilona, kepada Pak Reza. Semuanya jadi ketransfer gara-gara dari sana. Harusnya kita sebagai orang-orang kudusnya, anak-anak Allah, itu di stop di sini. Usir itu. Hati-hati. Jangan sampai rumah tangga saudara ini isinya kemarahan, pertikaian, suami, istri, anak, orang tua, dan segala macam. Ini tidak boleh saudara. Kalau saudara seperti ini, saudara harus cepat bertobat. Semuanya belajar untuk mengusir semuanya. Apa perasaan-perasaan jemage, jengkel, marah, geram. Loh apa gampang? Gampang saudara. Kalau saudara itu punya iman, usir itu dengan darah roh Yesus. Darah Yesus, roh Yesus. Tolong aku, keluar dalam nama Yesus. Keluar saudara. Sudah percaya saya 100% pasti hilang. Kan yang praktek kan bukan cuma saya aja, kan banyak orang saudara. Hilang saudara. Apalagi ada seorang teman ya, salah satu pejabat, itu punya dikuasai oleh perasaan cekuta, cemas, khawatir, takut yang luar biasa saat itu. Akhirnya kami latih, kami coaching, latih ya. Kami latih untuk mengusir itu. Apa yang terjadi? Hilang semuanya. Apa yang dia fantasikan, apa yang dia khayalkan, nanti bakal begini-begini. Mana? Kan tidak kenyataan. Roh Yesus itu mengubah keadaannya, saudara. Jadi jangan ada roh marah di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Kalau saudara di sini masih marah, anak-anak dibiarkan marah. Ya itu akhirnya memisahkan saudara dengan Tuhan.
dengan kasih karunia. Itu salah satu rahasia yang pertama. Jadi pengampunan itu saudara harus identifikasi apa tadi? Mungkin dendam, iri, dan sebagainya ya, itu diusir. Nah salah satu dari komponen itu ada marah. Marah itu membuat saudara tidak bisa ngampuni. Nah itu kalau apalagi terus istri yang tidak bisa ngampuni, suaminya ikut-ikut jengkel sama orang itu. Lah itu ya. Hasilnya apa saudara? Keluargamu yang sakit. Kenapa kita mesti harus menyakiti keluarga? Apalagi terus kita ngomong ke anak-anak. Anak-anak punya kepahitan. Bukankah ini nasib sial di hadapan surga loh ya. Kita ini dianggap orang-orang yang nasibnya sial. Saudara harus berubah. Terus yang lainnya, ayat berapa? Ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Ayo kita baca sama-sama. Saudara harus belajar cinta ya sama firman, sama sabda. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah saudara, dari sini situasi ini sepertinya walah gitu aja kok perlu harus meninggalkan doa, meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Saudara, ayat 23 dan 24 itu memberitahu kita bahwa akibat kalau jiwa kita ini dikuasai, dikendalikan oleh perasaan iblis seperti tadi itu di atas, maka jika kita tidak segera mengusirnya dengan darah roh Yesus, maka roh itu tadi macam-macam marah dan sebagainya tadi, itu akan mengundang roh jahat yang lain saudara. Tambah nemen saudara nanti. Makanya Yesus ngomong stop, selesaikan dulu. Karena tidak gitu saudara, ini kelihatannya beribadah, tapi isinya macam-macam. Yang menguasai diri kita ini roh jahat macam-macam. Bersarang dalam diri kita. Kan saudara ini menjadi orang gini ya, kalau seandainya sewaktu-waktu saudara dipanggil pulang Tuhan, saudara masuk kemana nanti? Di dalam kondisi seperti itu. Meskipun saudara menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat sekalipun. Saudara melayani, apalagi ukuran gereja menjadi ukuran jumlah jemaat. Nah itu bukankah yang membawa pengaturan seperti itu si jahat saudara? Siapa yang nyuruh gereja itu harus segitu banyak? Gereja itu tugasnya adalah untuk membuat semua yang ada itu bertobat. Bukan besar-besaran jumlah. Kami sudah terbiasa dengan dulu ya saudara, dulu. Apa yang terjadi? Mulai dari hamba Tuhannya maupun seluruh jemaatnya, ya jor-joran keduniawian saudara. Keluarga berantakan semuanya. Lah ya aneh tuh saudara, kan enggak mungkin seperti itu. Harusnya keluarga itu penuh sukacita, takut hormat dengan Bapa surgawi. Sehingga apa saja yang engkau lakukan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Nah kalau saudara hidup saya sendiri, mana ada malaikat Tuhan disuruh ngawal saudara. Kami ini saudara ya, seringkali bersama dengan orang-orang kena COVID. Suatu hari kita ini bulan Desember itu, sama Pak Wali itu sama Pak Sekda, dua-duanya kena, kami luput. Dokter kepala rumah sakit kami, dua kali, sebelum dia kena yang kedua, depan kita masih rapat di tenda itu, mejanya kecil lagi, dia kena, kami luput. Malaikat Tuhan menyertai kami, saudara.
Kenapa? Karena kami cinta sama Tuhan, cinta kepada sabda. Kami sangat menghormati setiap sabda itu, kata-kata dia. Nah, itu membuat kami gitu, saudara. Makanya kami juga tidak mau melukai Tuhanku. Itu dari ayat yang ke-23 sampai 24. Kalau saudara tidak usir itu, saudara mengundang roh jahat yang lainnya masuk. Dari marah terus akhirnya jengkel, geram, saudara undang semuanya. Saat itulah Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa saat kita dikendalikan oleh perasaan-perasaan jengkel, marah, geram, maka dia ngomong apa Tuhan? Jangan beribadah dahulu. Jangan berdoa dahulu. Selesaikan dulu. Jadi ini dunia rohani, saudara. Yesus ini perkataan-perkataannya itu banyak adalah untuk manusia-manusia rohani yang tidak bisa saudara terjemahkan dengan kehidupan dunia biasa. Nanti saudara tidak ngerti. Tapi karena dunia roh, karena saudara adalah manusia rohani, saudara harus peka. Oh, aku tidak boleh di sini. Nah, nanti saudara belajar, baca lagi ya di Matius tadi itu, supaya saudara diterangi oleh cahaya firman Tuhan dan Roh Kudus menuntun saudara. Aku mau bebas, ya, gitu ya. Nanti coba lihatan, keluargamu tahu-tahu berubah, semua pasti berubah. Orang-orang yang dulu membenci saudara atau menekan saudara dirubah semuanya. Karena saudara tidak perlu perang, yang ngurusi kan Tuhan. Kami itu sama roh-roh jahat itu masa kami perang kan enggak saudara. Kami cuma butuh iman. Perang yang Tuhan seperti tadi itu, sakit ini gimana? Saya membayangkan saudara, ini gimana caranya Tuhan beresin, nyembuhin. Apa diapain? Ya pikiran kita tidak nutut saudara. Tapi kan terjadi, kalau tidak gitu kami tidak bisa datang. Lanjut ayat 25. Ini berkata tentang SOP, pekerjaan iblis yaitu suka transfer roh. SOP-nya itu ayat 25 kita baca ya. Ayat 25, 1, 2, 3. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ini penjara alam roh saudara. Hati-hati. Kalau saudara tidak segera usir, saudara nanti diikat macam-macam. Banyak perasaan iblis ya. Yesus ngomong kalau sudah dibersihkan tidak segera diisi oleh firman dan oleh perasaan dan pikiran Kristus, roh jahat itu datang lagi. Akhirnya yang tukang marah, loh saya ini dulu tukang marah saudara. Dulu saudara, dulu. Makan itu udah cocok rumah itu bisa. Setan dulu, dikuasai setan. Jadi di sini saudara perhatikan pada waktu SOP-nya iblis itu muncul dalam diri saudara, SOP-nya itu apa? Saudara itu mau diikat, caranya ngikat dengan dikasih satu perasaan dulu. Begitu perasaan iblis itu ada masuk dalam diri kita satu saja, itu akan mengundang perasaan-perasaan iblis yang lain. Pak, gimana caranya ini suami saya atau istri saya selingkuh, kok tidak bisa sembuh-sembuh segala macam. Lah, engkau yang sehat menolong. Tidak boleh sakit hati, saudara. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Baik suami maupun istrimu yang selingkuh itu sedang dikuasai oleh si jahat. Kan tidak mungkin dia bisa melepaskan dirinya sendiri. Engkau yang sadar, engkau yang doain. Wah, tapi itu merusak rumah tangga. Tidak usah ngomong gitu, saudara. Urusan itu tidak usah saudara masukkan itu hitungan-hitungan duniawi. Percuma, saudara. Kalau saudara seperti itu ya saudara akan tetap ikut. Saudara jengkel sama suamimu atau sama istrimu, di roh jahat itu penuh dalam keluargamu. Tanpa ada penyelesaian, karena tidak ada Kristus. Meskipun saudara jadi hamba Tuhan. Kan banyak teman-teman kita
tetap aja jatuh di hal-hal seperti gitu itu. Kenapa? Diikat gara-gara suka pamer ya. Awalnya teman-teman ini sukanya pamer. Pamer, hamba Tuhan, pamer-pamer susah. Begitu dia pamer, berarti roh apa itu? Roh sombong atau roh iri. Masuk satu demi satu. Roh sombong, roh iri, roh tamak, dia. Terus seperti itu bagaimana? Harusnya istrinya atau jemaatnya yang menolong. Ngusir itu. Loh gimana Pak? Kan dia lebih senior, lebih rohani. Saudara tidak boleh gitu. Kalau seperti itu ya saudara sendiri belum sadar, belum cinta sama Tuhan. Nah kalau seperti itu, kalau di sini saya harap tidak ada yang selingkuh. Kalau ada seperti itu atau saudara-saudara, ya saudara, kerabat, family, cukup salah satu diantaranya di situ diingatkan, dibangun rohaninya untuk nolong doa ngusir itu, saudara. Yesus itu sangat sanggup untuk menolong si dia. Jadi karena istri yang taat, maka dia menjadi penolong bagi suaminya. Atau suami yang taat menjadi penolong bagi istrinya. Dan itu pasti bisa. Jangankan gitu, LGBT, dulu di Kota Malang itu suatu hari kami harus ketemu dengan beliau, Banji itu saudara. Kami ajarin untuk ngusir itu ya, roh cabul. Karena cabul itu kan masuk dalam fantasi. Karena apa? Roh itu yang membawa saudara. Membuat kami sudah dijodohkan oleh iblis dengan si A si B. Maksudnya laki perempuan itu. Kan tidak mungkin kami selingkuh kalau tidak ada lawannya. Kami jadi selingkuh karena iblis menjodohkan kami selingkuh dengan si dia. Nah, demikian pula dengan orang banci itu harus dipatahkan. Tidak bisa itu saudara usir-usir model apa pelepasan gitu. Karena yang nanti sore balik dia. Caranya gimana? Beri pengertian kepada orang-orang LGBT bahwa engkau diberi kuasa untuk mengusir segala perasaan cabul itu dalam dirimu. Dan beliau ini akhirnya sudah sehat, sudah jadi orang laki benar, sekarang pindah di Bali. Ya itu cara kan sangat sederhana kalau saudara mau praktek. Ya yang terakhir, setelah kita melakukan itu semua saudara harus mengucap syukur. Karena itu untuk memeteraikan, gredek, supaya saudara tidak diganggu lagi. Maksudnya hari itu, jangan ngomong nanti besok gak diganggu, tidak bisa saudara. Setiap saat dia ganggu, tetapi untuk kasus itu seperti saya tadi pagi, begitu ini sembuh, saya langsung tulis itu di grup bidang 1. Wih luar biasa Tuhan menolong kami, diberi iman. Saya selama ini tidak pernah ngerti apa doa kesembuhan saudara. Saya pikir saya belum nyampe ke situ. Makanya saya tidak berandai-andai untuk mujizat gitulah. Jadi hari ini saya pertama kali doakan diri saya dulu untuk sembuh. Dan langsung saya catat saudara, saya share itu di bidang 1. Ya, di PMGK itu ada 5 bidang, bidang 1 saya kirim. Untuk mengucap syukur. Tuhan itu luar biasa. Karena apa yang sudah kami kerjakan selama itu sama Tuhan, Tuhan pasti melindungi, membimbing sampai kita diberi solusi. Amin. Ya saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita harus melepaskan satu persatu. Mulai dari pengampunan sampai turunannya, ya itu harus saudara latih. Ini kalau direkam saudara nanti minta rekaman tuh. Nah, dilatih. Dan saya yakin nanti kalau saudara sudah selesai melakukan itu, di sini ada kegerakan besar. Ya, saudara nanti akan bantu kita untuk masyarakat Kota Malang. Loh, masyarakat Kota Malang itu harus kita bantu untuk dilepaskan dari segala macam-macam masalah mereka. Dengan apa kita menolong? Ya nanti kan Tuhan yang bantu. Oke, mari kita bangkit berdiri. Pemain musik. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Oh, puji Tuhan.
Glora la wahata heni situ kiho ya amasidela. Mataku tertuju padamu. Tolong kami Bapa. Segenap hidupku kuserahkan Segenap padamu. hidupku kuserahkan padamu. Amin. Amin. Bimbing aku masuk rencanamu. Iya Bapak. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku Tuhan Masuk rencanamu. terpujilah namamu. Membesarkan Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar kami boleh memiliki hati yang mengampuni Tuhan. Yakin akan ada pemulihan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami. Jika kami memiliki hati yang mau mengampuni Tuhan, seperti hati dan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani, Bapak Pendeta Yakob Israel. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Pekerjaan yang berat sebagai ketua PMGK, tetapi Tuhan mampukan. Tuhan mensupport dengan fasilitas surgawi. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, kami akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami ingin memberi yang terbaik dengan sukarela, dengan tulus hati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Persembahan bisa dijalankan sekarang. Kita beri yang terbaik untuk hamba Tuhan yang sudah melayani. Lalu saya undang semua ibu-ibu untuk maju ke depan ya. Hari Kartini, Pak Martin. Ibu-ibu mau menyanyi sama-sama ya. Ayo ibu-ibu ya. Bisa sama-sama semua maju ke depan di sini ya. Ada yang dibagi dua mungkin ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas ya. Saya juga, ayo ibu-ibu bisa langsung maju aja semuanya ya.
udah cantik-cantik pakai batik, kebaya. Ayo maju yuk. Saya mewakili sidang Jemaat GPD Sekina mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yakob Israel ya. Ini Senin lalu dari kita udah ikut ke Surabaya ya. Terima kasih sudah dilayani ya. Vaksin kedua ini ya, karena Bapak Israel ini kita semua dapat vaksin yang lansia ya. Lalu gereja kita juga bisa ibadah ya. Puji Tuhan. Ayo mari ibu-ibu bisa maju. Yang lainnya bisa di bawah sini. Yang lainnya juga bisa di atas untuk sama-sama memuji Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Pak Yakub, berdoa buat beliau yang tugasnya berat seperti dia sudah saksikan tadi ya. Dan nanti Om Yakub juga akan melayani sore di Halmahera jam 5. Tidak ada pengumuman lain ya. Nah, firman Tuhan luar biasa. Mari kita pulang sebentar dengan hati yang bersih ya, hati yang suci, yang kudus. Dan biasanya berkat Tuhan itu berkaitan dengan kekudusan kita ya. Kesehatan juga Tuhan berikan berkat-berkat jasmani dan kesehatan. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Yakub Israel dalam tugas-tugasnya, keluarganya, maka seluruh pengurus BMGK Kota Malang. Kami percaya
bahwa hari besok masih ada yang lebih baik lagi buat Kota Malang ini melalui BMGK, dan semuanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Bapa kita yang baik di surga, yang bahkan memberikan putranya yang tunggal buat kita, apalagi hanya keperluan-kebutuhan kita di bumi ini. Dia sanggup memberikan lebih daripada yang kita doakan, yang kita inginkan. Dan kiranya kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dan yang percaya katakan, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan berkati.